Disiarkan langsung dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Radio Kesehatan untuk Indonesia yang lebih sehat. Selamat sore Sobat Sehat semuanya dimanapun kamu berada, baik yang menyaksikan secara langsung melalui live Instagram Kementerian Kesehatan RI, ataupun yang mendengarkan melalui aplikasi siaran Radio Kesehatan dan juga pada website kami di radiokesehatan.kemenkes.co.id. Sobat Sehat, siapa nih yang suka ikutan tren cara awet muda kira-kira? Tapi tahu nggak sih kalau rahasianya nggak selalu harus dari skincare mahal atau treatment yang canggih. Ternyata warisan budaya kita sendiri juga punya cara alami yang sudah terbukti ampuh untuk membuat wajah tetap awet muda dan tubuh kembali bugar, yaitu jamu. Dan kali ini bersama saya Yure Aurelia ditemani langsung oleh salah satu narasumber kita hari ini, ada Dr. Ingrid Tania, Master of Science, yang kita akan membahas di sore hari ini adalah rahasia awet muda penuh vitalitas ala jamu Nusantara. Selamat sore, Dr. Ingrid. Ya, selamat sore Kak Yura. Juga sobat sehat yang ikut mendengarkan, semoga tetap sehat ya Mbak Kak Yura juga. Amin. Alhamdulillah sehat saya hari ini. Kalau Dr. Ingrid gimana hari ini? Sehat, Dokter? Ya, Alhamdulillah sehat. Walaupun memang lagi apa ya, lagi banyaknya kegiatan. Karena kan ya dari menjelang hari jamu sampai hari jamu tuh lagi banyak kegiatan. Oh, oke. Jadi ini menjelang hari jamu ya, Dokter ya. Iya, iya, betul. Kemarin kami ada acara yang cukup besar. Mhm. Kebetulan juga dari Kemenkes juga ada, dari Badan POM ada, dari berbagai stakeholders ada. Gitu. Wah, oke, menarik nih. Dan pas banget waktunya kita membahasnya di hari-hari ini ya, Dok ya, yang memang Iya, menjelang hari momennya pas banget. momennya pas sekali. Dan untuk itu Sobat Sehat nih, yang pengen tanya seputar topik hari ini silahkan ditulis di kolom komentar atau SMS WA langsung di nomor 08213636 2018. Nah dokter, topik di sore hari ini menarik. Kita akan membahas jamu yang mana ini herbal Nusantara banget ya dokter. Kemudian juga Mm, kita membahasnya dikaitkan dengan satu isu yang juga banyak orang menginginkan. Siapa sih yang di sini nggak mau awet muda gitu, pasti banyak orang yang ingin tetap awet muda, mm. tapi seringkali hanya difokuskan pada penampilan luar gitu dokter. Nah mungkin bisa dijelaskan sebenarnya apa sih makna awet muda dari sudut pandang kesehatan itu sendiri dokter. Iya, jadi awet muda itu baik dari kesehatan atau kedokteran konvensional maupun kesehatan tradisional, sebetulnya maknanya eh, luas ya. Makna luas ini artinya kita tetap grow old ya secara usia biologi gitu ya atau kronologi, tetapi sebetulnya secara biologi pun kita bisa berupaya atau berikhtiar supaya walaupun usia bertambah, tapi kita tetap nyaman hidup kita, tetap sehat untuk usia yang sesuai dan bahkan bisa lebih sehat seperti halnya orang yang usianya lebih muda. Dan sehat itu kan sebetulnya terpancar di luar juga ya. Jadi apa kondisi internal di dalam tubuh kita itu juga akan terpancar di luar ya. Terpancar di wajah kita. Misalnya kan orang biasanya mikirnya awet muda tuh mikirnya wajah apa glowing, nggak keriputan gitu ya. Tapi sebetulnya itu lebih apa intinya itu konsep dasarnya itu lebih dari dalam ya, lebih dari dalam internal tubuh kita itu memancarkan apa yang sehatnya itu terlihat di kulit kita, di rambut kita, di kuku kita ya. Jadi intinya yang dari luar-luar itu memperlihatkan apa yang ada di dalam tubuh kita. Oke, berarti secara internal organ tubuh kita, metabolisme Mm-mm. dan sebagainya itu ya dokter Mm-mm. ya, yang nantinya Iya, akan benar. Benar, mempengaruhi. sistem. Ya, jadi sistem misalnya kalau kita ngomong kulit kan dermatologi gitu ya. Itu sebetulnya sangat bergantung dari sistem metabolisme, dari sistem hormonal. Juga sebetulnya keseluruhan sistem di tubuh kan saling
terkait saling Bergantung. ketergantungan juga. Oke, itu sobat sehat. Jadi apa yang terjadi di dalam tubuh kita ini nantinya akan apa ya bisa direpresentasikannya dia terlihat dari penampilan luar kita gitu. Kalau mau awet Iya, muda benar. di dalamnya Mm-mm. harus sehat dulu ya, Mm-mm. dokter ya. Ya, makanya kan nggak heran ya, orang tuh banyak yang coba skincare macem-macem kok, tapi tetap kelihatan tua nih, misalnya ada apa? Berarti biasanya yang salah dari dalam ya, dari dalamnya kurang di manage supaya sehat, supaya sistem di tubuh itu ada apa pemrograman gitu ya, supaya sel-sel misalnya lebih cepat regenerasinya, misalnya seperti itu. Oke. Nah, berbicara soal hal-hal tersebut, dokter, pasti Mm-mm. berbicara juga mengenai vitalitas, kemudian juga Mm-mm. daya tahan tubuh, karena itu akan berkaitan juga dengan sistem yang ada di dalam tubuh kita, gitu. Nah, Mm-mm. berbicara soal hal ini terkait vitalitas, dokter. Nah, itu sejauh apa atau bagaimana sih perannya dari jamu ini dalam menjaga vitalitas dan daya tahan tubuh itu sendiri, dokter? Iya, jadi vitalitas itu kan memang orang bisa punya vitalitas yang cukup atau optimal atau vitalitas tinggi kan syarat pertama harus sehat ya. Jadi vitalitas itu mungkin lebih mirip dengan definisi bugar, di mana artinya kalau kita bugar, kita harus sehat, syaratnya kita harus sehat dan kita punya energi lebih untuk melaksanakan berbagai kegiatan di luar kegiatan rutin. Ya, itu artinya penuh vitalitas juga termasuk di situ konsepnya ya. Terkadang orang menganggapnya vitalitas kadang dibelokkan ke aktivitas seksual misalnya. Padahal tidak hanya itu ya. Jadi misalnya aktivitas seksual walaupun udah tua tapi dia masih bisa beraktivitas seksual seperti halnya usia muda atau usia produktif ya. Itu sebetulnya tercakup di dalamnya. Nah, nenek moyang kita, bangsa Indonesia, sebetulnya dari dulu punya rahasia nih, gitu ya, rahasia supaya walaupun usia bertambah, tapi vitalitas tetap bagus, stamina tetap bagus, tetap bugar, kemudian awet muda yang terlihat dari luar juga demikian. Nah, sebetulnya apa nih yang diajarkan dari konsep dari nenek moyang yang kemudian sebetulnya ketika diteliti pada zaman sekarang itu ternyata benar gitu ya, terbukti gitu. Nah, eh, ternyata tuh sebetulnya bagaimana kita bisa memodifikasi gaya hidup ya. Memodifikasi gaya hidup itu kan harus sifatnya holistik ya. Itu ajaran dari nenek moyang kita. Jadi diantaranya misalnya selain konsumsi diet yang seimbang, juga diet yang lebih banyak dari tanaman. Ya, tanaman ini kan bisa yang tanaman segar dimakan langsung, jadi seperti lalap misalnya ya, atau yang dimasak, tetapi yang proses pemasakan tidak begitu merusak kandungan-kandungan zat bermanfaat, atau bisa diolah menjadi suatu minuman yang kita memang kenalnya jamu ya, minuman dari tanaman-tanaman ini ya, atau dengan perkembangan teknologi, sains dan teknologi, terutama sains farmasi, kita bisa juga mengolah segala yang berasal dari tanaman ini menjadi suatu apa preparasi atau sediaan modern ya, yang kita tinggal telan misalnya ya dalam bentuk tablet atau kapsul. Nah, nenek moyang kita itu setiap harinya juga punya aktivitas fisik yang bagus sebetulnya. Nah, cuma perkembangan zaman semakin ke sini, semakin sedentary life kan. Kita semakin diem, duduk, kurang gerak gitu ya. Padahal tiap hari itu nenek moyang kita gerak gitu ya. Jadi seperti itu apa namanya holistik diterapkan. Nah, yang memang termasuk utama dalam pengaturan gaya hidup adalah konsumsi sehari-hari ya. Nah, konsumsi sehari-hari itu diantaranya jamu. Nah, jamu apa nih yang bisa dikonsumsi dari tanaman-tanaman apa? Sebetulnya ada banyak sekali pilihan tanaman-tanaman yang dia bersifat membantu kita supaya tetap punya vitalitas yang tinggi, yang baik.
juga membantu kita terlihat awet muda ya. Dan itu tergambar dalam jamu-jamu yang sebetulnya masih populer sampai saat ini ya, yang disebut jamu gendong. Ya. Jamu gendong itu kan ada kunyit asem ya misalnya ya. Kalau yang perempuan biasanya banyak yang tahu kunyit asem yang biasanya apa kita taunya awal dulu waktu saya belum belajar tentang jamu, saya taunya itu cuma untuk supaya menstruasinya nggak nyeri perutnya, nggak PMS, PMS-nya gejalanya nggak berat. Tapi ternyata nggak cuma itu, ya. Kunyit asem ya, dia kan dari bahan kunyit, dari asem yang utamanya itu, walaupun terkadang ada variasi penambahan-penambahan rempah-rempah lain, tapi bahan utamanya itu kan ya, kunyit dan asem. Nah, si kunyit maupun si asem itu apa punya sifat antioksidan yang cukup tinggi ya. Nah, si kunyit ini juga bisa dikatakan dia herbal yang bersifat adaptogen. Adaptogen itu artinya herbal yang bisa mempengaruhi sistem endokrin di tubuh kita dan juga sistem adrenal ya, ya intinya di otak ya, pengaturan hormon di situ ya. Eh, nah, itu membantu tubuh kita untuk beradaptasi terhadap perubahan lingkungan, ya, stres lingkungan. Mhm. Karena kan apalagi zaman sekarang stres lingkungan itu besar ya, kayak misalnya polusinya segala macam, udara, tanah, air, tanah dan air ya, bukan tanah air ya, udara, tanah dan air gitu. Misalnya polusi seperti itu banyak. Belum lagi ada cemaran-cemaran kimiawi yang bisa aja ada di kemasan apa berbagai kemasan makanan, di gelas yang kita pakai, gelas plastik atau piring atau dan sebagainya. Itu eh, ternyata si kunyit ini sangat membantu menangkal radikal bebas karena dia antioksidan ya. Dan juga karena sifatnya dia sebagai antioksidan, itu juga akhirnya juga memiliki sifat sebagai anti-aging. Karena kalau antioksidan itu kan sifatnya melindungi sel ya, melindungi sel-sel tubuh dari radikal bebas. Radikal bebas bisa dari mana aja. Tadi saya kasih contoh polusi-polusi dan cemaran. Ataupun sekadar stres psikologis ya, ataupun kita kecapean itu kan juga apa stres ya, stres yang akan mempengaruhi apa sistem hormonal kita ya, metabolisme ya dan sebagainya. Nah, si kunyit ini akan membantu tubuh kita beradaptasi sehingga kita tetap bisa coping that stress gitu. Kita bisa tetap coping stress. Kemudian asam juga sama ya, manfaatnya seperti itu dan ketika dikombinasi dia akan semakin memberikan efek sinergis ya. Sebetulnya ada banyak sekali manfaat lainnya, di antaranya kalau nenek moyang kita tahunya misalnya kunyit asam tuh untuk menyegarkan tubuh. Itu kan istilah yang bisa dikatakan mungkin istilah biasa di kalangan masyarakat. Tapi sebetulnya menyegarkan tubuh itu ya maknanya itu bagaimana metabolisme energi kita itu bisa lebih efisien ya. Dan itu si kunyit asam itu membantu. Jadi kalau kita nih tiap hari konsumsi jamu itu sangat baik sekali. Misalnya 1 sampai 2 gelas per hari dan bisa divariasikan. Jadi misalnya eh, Kak Yura nih karena perempuan nih misalnya ya ketika menjelang waktunya menstruasi, misalnya 3 hari sebelum menstruasi sampai nanti apa menstruasi sampai selesai, itu minumnya jamu kunyit asam misalnya ya, itu membantu kita supaya lebih berenergi, nggak cepat lemes, apalagi kalau kita lagi menstruasi banyak keluar darah ya, anemia segala macam bisa terjadi, itu akan membantu kita bisa apa apa adaptasi ya istilahnya, adaptasi terhadap perubahan hormonal ya. Kemudian kalau selesai menstruasi misalnya badan masih terasa pegel-pegel misalnya itu kita bisa konsumsi misalnya jamu beras kencur ya, beras kencur itu juga akan membantu mengatasi pegal-pegal dan sifat anti agingnya jelas tuh itu ya, itu untuk sifatnya anti aging juga terhadap sendi-sendi
kan kalau seiring bertambahnya usia, pasti sendi-sendi kita sudah kurang elastis ya, rentan mengalami pengapuran sendi atau yang dinamakan osteoartritis. Apalagi kalau kita ada kelebihan berat badan atau obesitas itu akan semakin rentan. Nah, si jamu ini juga akan membantu juga menjaga berat badan kita tetap stabil ya. Itu Hmm. baik tadi yang saya sebutkan kunyit asam atau beras kencur. Nah, kemudian misalnya nih, kita minum beras kencurnya seminggu atau 3 hari atau apa. Jadi kita bisa variasi sesuai kebutuhan. Kalau misalnya kita ada keluhan peradangan di kulit ya, atau kulit kita kering misalnya ya, tidak hanya kita memakai skincare dari bahan natural yang kita oleskan secara topikal, tapi kita bisa konsumsi jamu paitan namanya ya. Hmm. Jamu paitan itu terbuat dari tanaman sambiloto dan grotowali. Itu memang pahit, pahit sekali. Terus biasanya dicampur temulawak, semakin pahit dan agak bau memang, bau apa ya, bau bau langu seperti bau temulawak. Tetapi itu bisa dilatih sebetulnya. Jadi kita mulai bikin jamu yang encer dulu, yang sedikit dulu ya, ngambil sambilotonya misalnya 1 daun dulu, 1 lembar daun. Brotowalinya juga sama sekitar segitu. Temulawak bisa kita pakai 1 jempol ya, atau 10 gram kira-kira. Itu bisa kita ramu menjadi 1 gelas jamu ya. Nanti pelan-pelan bisa kita tambah takarannya. Nanti kita bisa bicara lagi lah kalau soal takaran. Ini sekarang masih zat-zatnya, apa tanaman-tanaman obatnya ya. Kemudian apalagi sebetulnya banyak sekali. Tadi saya sudah sebutkan temulawak ya. Ya. Temulawak itu jelas akan membuat metabolisme tubuh kita lebih baik, lebih efisien, pencernaan lebih baik, detoksifikasi juga, buang air besar menjadi lebih teratur ya. Itu semua nanti dampaknya ke anti aging semua gitu. Jadi itu beberapa contoh-contoh herbal ya. Di samping Oke. sebetulnya rempah-rempah yang ada di dapur kita seperti kayu manis ya, kemudian cengkih, pala ya yang biasa kita buat masak itu di dapur sebetulnya bermanfaat semua tuh sebagai anti aging juga dan menambah vitalitas. Wow, itu sobat sehat. Kita nggak pernah nyangka ya kalau bahan-bahan di dapur, rempah-rempah yang ada di dapur kita tuh juga punya manfaat untuk anti-aging gitu. Tadi disebutkan dokter Ya. Ingrid ada cengkeh, kayu manis, dan sebagainya. Tadi temulawak, kemudian jamu paitan, eh, kunir asem, dan sebagainya ya. Sobat sehat itu punya manfaat anti-aging. Nah, tapi kalau berbicara mengenai konsumsi jamu, dokter, mungkin banyak orang juga sedikit sedikit banyak ada yang ragu lah ya karena mungkin takut nggak cocok atau mungkin salah racikan atau bagaimana banyaklah keraguan-keraguan gitu. Nah, berbicara soal keraguan tersebut mungkin bisa disebutkan kelompok-kelompok atau siapa saja sih yang sebenarnya tuh aman mengkonsumsi jamu gitu dan apakah ada resiko juga yang berkaitan dengan konsumsi jamu sehingga kita bisa lebih aware juga ya. Oke, boleh minum tapi mungkin ada hal-hal yang perlu kita Hmm, perhatikan seperti itu. iya, iya, iya. Jadi secara umum nih ya, secara umum kalau kita masih sehat, itu jamu itu bisa dikatakan, apalagi kalau yang jamu dari bahan segar ya, yang dari bahan segar itu sebetulnya ibaratnya kan kayak sayuran dan buah-buahan aja yang biasa kita konsumsi ya. Eh, Umumnya aman dikonsumsi mulai umur 1 tahun sampai kita meninggal dunia ya, itu aman-aman saja. Dan nenek moyang kita juga biasa tuh ya, makanya jamu itu sering juga dihubungkan dengan penggunaan sesuai siklus hidup manusia ya, ketika dia masih kanak-kanak, masih remaja, terus dewasa muda ya, dewasa tua sampai lansia ya. Semua jamu, segala jenis jamu yang diolah dari bahan segar itu aman-aman saja sepanjang kita memang menyiapkannya dengan benar ya. Jadi sebetulnya kita bisa mengikuti resep yang biasa dibuat oleh nenek kita ya, kakek kita atau yang sebelum-sebelum nenek kita misalnya, atau ibu kita. Itu sebetulnya bisa kita ikuti karena itu sebetulnya pengetahuan yang sudah turun-temurun dan sudah lintas generasi, terbukti aman dan memberikan manfaat ya. Jadi maksud saya tuh jangan coba-coba dulu gitu kalau kita
belum ada pengetahuan yang spesifik, Mhm. jangan coba-coba ngarang-ngarang, campur ini, campur itu, campur apa dengan nambahin apa, lalu takarannya juga kita kira-kira apa semau kita sendiri, kreasi sendiri ya, jangan ya. Jadi kita bisa pakai resep dari nenek kita atau ibu kita itu bisa dipakai. Atau dari buku-buku yang ada ya, buku-buku yang misalnya ditulis atau disusun oleh orang-orang yang memiliki keilmuan di bidang itu ya, atau lembaga atau institusi yang memang Mhm. eh, punya kapabilitas untuk itu. Kan kayak Kemenkes ya, dari Ditjen Farmalkes itu juga sebetulnya ada tuh apa buku dan juga bisa kita download juga ya di internet ramuan-ramuan jamu-jamu itu ada tuh resep-resepnya. Kadang di medsos juga ada ya, di medsosnya terutama yang Ditjen Farmalkes atau Bugar dengan Jamu itu juga ada tuh petunjuk-petunjuknya. Atau misalnya ya dari institusi lain, dari Badan POM juga kadang suka mengeluarkan publikasi petunjuk cara membuat jamu itu seperti apa. Karena yang harus diperhatikan adalah di samping bahan-bahannya itu apa yang tepat, memilihnya itu yang segar itu seperti apa ya. Kemudian apa namanya takarannya seberapa. Sebetulnya ada range-nya. Range-nya cukup luas. Seperti halnya kita ibaratnya kita membuat jus nih ya. Misalnya kita pengen bikin jus jeruk. Kan Ya. boleh dari satu buah jeruk, dua buah jeruk, tiga buah jeruk, empat jeruk, lima jeruk sebetulnya aman tuh. Ya. Asal kita nggak bikin dari 50 buah jeruk dibikin langsung minum langsung saat itu minum langsung habis ya ya itu nggak mungkin karena kalau nggak pasti kita sakit perut ya jadi sewajarnya saja ada range yang cukup luas dan semampunya indera pengecap kita selama indera pengecap kita masih tahan itu pasti aman ya Hmm. pasti aman. Jadi kalau misalnya nih kita mau konsumsi kunyit, kunyitnya 10 gram aman, 20 gram aman, 30 gram aman, 40 gram aman, 50 gram aman, bahkan sampai 100 gram aman. Tapi umumnya kalau udah lebih dari 100 gram kita olah menjadi satu gelas jamu, lebih dari 100 gram itu kita nggak akan sanggup meminumnya ya. Dari segi rasa juga kita nggak sanggup. Kalau mau dipaksain nanti efeknya diare misalnya ya sakit perut, mual, muntah. Artinya itu sudah berlebihan takarannya. Nah, kalau kita mau yang praktis-praktis nih misalnya minum yang sudah dalam bentuk tablet, kapsul misalnya atau sirup kan banyak sekarang ya, ada yang bentuk tetes juga. Itu sebetulnya tinggal kita lihat klik istilahnya ya kan. Badan POM tuh ada campaign namanya cek klik cek kemasan ya jadi kemasannya harus yang utuh kemudian label di label itu harus ada keterangan apa indikasi takaran atau dosis peringatannya itu kita harus baca banget. Kemudian I itu izin edar jadi harus punya izin edar untuk yang jamu atau obat herbal terstandar atau fitofarmaka yang memang sudah dalam kemasan modern dalam bentuk ekstrak ya apakah ekstrak dalam kapsul, ekstrak dalam tablet, ekstrak dalam sirup, ekstrak dalam bentuk tetes dan sebagainya. Ya kemudian setelah izin edar itu kita lihat kan nomor POM TR angkanya sekian sekian. Terus setelah itu kadaluarsanya, ya kan jelas kalau kadaluarsa kita harus lihat ini di kemasannya benar nggak ada tulisan kadaluarsanya kapan. Kalau nggak ada tulisan kadaluarsa kapan ya jangan dibeli, jangan dikonsumsi. Tapi pilih yang ada tulisan kadaluarsa kapan dan tidak lewat waktu kadaluarsa. Itu yang paling utama. Kemudian kalau untuk orang-orang tertentu yang apa kira-kira dia boleh atau enggak minum jamu tersebut, itu memang tergantung juga dengan penyakitnya ya. Saya kasih contoh misalnya kalau ada orang dengan sakit kencing manis, itu umumnya mengkonsumsi jamu boleh, asal tidak ditambahkan gula. Ya, Hmm. mau Oke. jamu apa aja boleh, tapi jangan yang ada gulanya Baik. gitu. Kemudian kalau orang dengan penyakit ginjal kronik, Mhm. itu juga tergantung penyakit ginjal kroniknya seberapa berat gitu ya. Umumnya kalau yang masih ringan
itu masih bisa mengkonsumsi jamu-jamu yang sifatnya memperbaiki ginjal ya, yang sifatnya kalau istilah medisnya nefroprotektor ya, yang memperbaiki ginjal atau yang jamu-jamu yang sifatnya melancarkan buang air kecil ya, yang bisa membantu misalnya kalau ada batu ginjal juga yang bisa membantu meluruhkan batu ginjal itu boleh. Tapi di samping itu, selain itu harus hati-hati sekali. Oke. Tetap berkonsultasi dengan dokter yang merawatnya. Kalau penyakit-penyakit lain seperti kanker itu sebenarnya bagus-bagus aja minum jamu karena minum jamu itu akan apa memperbaiki kualitas hidup dari orang dengan kanker. Oke, gitu Sobat Sehat. Jadi terjawab ya. Jadi sebenarnya siapapun boleh, tapi dengan takaran-takaran tertentu tadi disesuaikan dengan kondisinya. Kemudian juga kalau kita yang normal boleh aja mau sebanyak apa, cuman tadi dilihat ya kapasitas diri kita sendiri, mampu lidahnya Mm-mm. segimana. Kemudian nanti diperhitungkan juga sakit perut enggak gitu-gitu ya, Sobat Sehat semuanya. Nah, ini ada pertanyaan dari Sobat Sehat, dokter yang pertama Mm. dari Kak Eka Manuel. Dok, bagi tips awet muda generasi Z, Gen Z, yang agar terhindar dari stres, khususnya pejuang tugas akhir. Karena tadi disebutkan mungkin ya dok, salah satu ini kan apa jadi Iya, dari iya, stresor ya iya, kalau iya, untuk benar-benar. penularan. Silakan dokter. Iya, iya. Jadi untuk teman-teman ya Gen Z, sebenarnya nggak cuma Gen Z ya, semua generasi sebenarnya. Tapi ya Gen Z saya paham lah, karena saya juga punya anak Gen Z juga. Anak-anak pertama saya Gen Z juga. Ya, pasti masa muda banyak stres yang sifatnya ya skripsi dan sebagainya ya. Belum lagi kalau ada masalah sama pacarnya, itu bikin tambah stres. Sebetulnya kuncinya ya, kalau saya lihat nih Gen Z itu kan kadang-kadang suka minum minuman yang kekinian ya. Itu dilihat-lihat dulu tuh minuman kekiniannya apa atau makanan kekiniannya itu apa. eh, apa kalau Gen Z yang biasanya sudah lebih aware dengan kesehatan sih biasanya mereka lebih selektif ya, selektif. Oh ini karbonya tinggi apa enggak ya? Oh ini gulanya tinggi apa enggak ya? Oh aku pilih less sugar deh atau no sugar misalnya ya. Jadi pertama literasinya harus bagus nih gitu kan. Tak tahu nih yang mana sih yang bagus untuk dikonsumsi dan mana yang perlu kita kurangi atau kita hindari untuk kita konsumsi. Eh, Gen Z biasanya senang sama kopi misalnya ya. Kopi itu kan kadang membantu juga ketika dia begadang nih bikin tugas-tugas, makalah, tugas akhir dan sebagainya. Bukan hanya untuk pergaulan lah gitu ya, tapi untuk membantu lebih berstamina, iya betul ya karena ada kafeinnya. Nah, ketika konsumsi kopi, kopi itu kan sebenarnya herbal juga ya, gitu. Dan itu sebetulnya budaya Indonesia juga ada di situ. Nah, ketika konsumsi kopi, pilihlah misalnya kopi yang tidak di apa, tidak banyak gulanya. Kalau bisa malah nggak pakai gula, gitu ya. Kemudian creamer itu juga perlu berhati-hati karena walau bagaimanapun creamer itu kan rata-rata sintetik ya dibuatnya. Memang ada creamer itu banyak nabati, tapi banyak penambahan zat-zat sintetik, walaupun bahan dasarnya sebenarnya dari kelapa. Eh, jadi kalau bisa nggak pakai creamer, jangan pakai creamer, gitu ya. Lebih baik ganti dengan susu, ya susu murni, ya susu murni ya, bukan susu yang udah dengan campuran gula ya, tapi susu murni. Terus akan lebih bagus lagi kita tambahkan rempah, ya rempah. Rempah itu kan ya sebetulnya bahan buat jamu juga ya. Misalnya kopinya dicampur jahe, dicampur atau dicampur kapulaga, dicampur cengkih, atau dicampur kayu manis ya, Oke. vanila ya vanilanya yang vanila asli bukan yang vanila apa sih esen-esen yang campuran sintetik ya, tapi vanila asli kalau bisa. Cuma vanila asli memang agak mahal. Jadi sebenarnya kita bisa ganti yang lebih murah kayak jahe, campur jahe atau campur kapulaga ya atau pala gitu ya, cengkih. Tapi kalau kita lagi pengen melek Mhm. jangan campur pala karena pala bikin ngantuk ya. Jadi Oh. jadi campurnya tadi aja. Misalnya mau menambah semangat nih, misalnya gue harus begadang misalnya harus begadang terpaksa harus begadang tapi harus semangat nggak ngantuk. Jadi kopi misalnya campur dengan jahe
Bisa juga tambahkan susu juga untuk nambah energi. Bisa campur lagi kunyit, misalnya sedikit-sedikit aja, tapi ada variasinya ya. Ada variasinya lebih banyak. Kapulaga itu akan membuat kita juga lebih berenergi, tapi juga tidak berlebihan sampai membuat kita debar-debar. Karena efek samping kafein pada kopi kan debar-debar ya Ya. kadang-kadang. Nah, dengan kita nambahin rempah-rempah tadi, herbal tadi, itu akan mengurangi efek samping kafein dari kopinya. Gitu ya, itu contoh aja. Kemudian apalagi tipsnya? Tipsnya gerak, apa jangan duduk terus walaupun banyak tugas akhir. Jadi harus sebetulnya minimal 2 jam setiap kita duduk di depan laptop kita harus berdiri, stretching lah minimal. Tapi dalam satu hari itu harus bergerak, paling tidak jalan kaki misalnya 30 menit atau jalan kaki kombinasi naik turun tangga 30 menit. Jadi tiap hari 30 menit itu bergerak. Oke. Kemudian tidur juga ya, jangan sampai begadangnya tiap hari. Kan begadang itu hanya kalau terpaksa aja ya. Tetapi kalaupun memang terpaksa harus begadang, kita bisa bisa konsumsi jamu juga loh supaya apa? Supaya walaupun tidur kita sedikit, tapi kita ketika bangun dari tidur, misalnya kita cuma tidur 1 jam, itu saya sering tidur cuma 1 jam 2 jam gitu ya. Terpaksa kan, terpaksa 1 2 jam tidur. Gimana caranya supaya kita walaupun tidurnya 1 2 jam kita bangun itu nggak pusing, nggak kelayangan, tapi bisa lebih punya energi. Itu bisa konsumsi jamu tuh sebelum waktunya tidur. Apa contohnya? Misalnya jamu-jamu yang bisa meningkatkan kualitas tidur. Jadi kuantitas kurang tapi kualitas bagus. Sehingga itu tetap memberi kesempatan tubuh kita untuk recharge lagi gitu. Nah, bisa kita konsumsi misalnya chamomile, eh, atau chamomile dicampur jahe, atau chamomile dicampur kayu manis, gitu ya. Itu akan membantu kualitas tidur kita lebih bagus. Dan juga awet muda walaupun banyak begadang gitu ya, masih tetap bisa kelihatan awet muda walaupun begadang gitu. Oke, itu untuk Kak Eka Manuel. Semoga terjawab ya. Jadi tuh tadi tipsnya sudah dibagi oleh Dokter Ingrid. Mungkin satu pertanyaan terakhir ya dokter sebelum kita tutup dari Kak Lividia. Kan jamu tuh bermacam-macam ya dokter. Ada kunyit asam, beras kencur dan sebagainya. Berapa kali sehari baiknya mengkonsumsi jamu? Ini mungkin bagi pertanyaan ini banyak dipertanyakan oleh sobat Mm-mm. saya. Ya, tadi pada saat penjelasan yang pertama saya sempat ngasih contoh, kita sebaiknya itu bagusnya minum jamu itu tiap hari ya. Jadi Oh, jamu itu kan sebetulnya dia sifatnya menyeimbangkan tubuh kita supaya tubuh kita itu bisa beradaptasi terhadap perubahan lingkungan, perubahan hormonal dan sebagainya. Sehingga perlu dikonsumsi tiap hari supaya daya tahan tubuh kita juga tetap baik, nggak gampang sakit, penuh vitalitas, nggak loyo gitu ya, nggak lemes, itu perlu dikonsumsi tiap hari. Nah, untuk orang yang sehat, artinya jamunya itu kan supaya kita tetap sehat atau lebih sehat ya. Itu biasanya kita bisa konsumsi 1 sampai 2 kali sehari atau 1 sampai 2 gelas sehari. Ya. Adapun kalau jamunya itu memang ditujukan untuk membantu pengobatan, itu bisa dikonsumsi 3 sampai 4 kali sehari. Jadi biasanya konsumsi jamu tuh maksimal 4 kali sehari. Ketika lebih dari 4 kali sehari, biasanya sudah timbul efek samping. Misalnya nyeri perut, diare, mual, muntah, ya itu yang efek samping yang sifatnya segera ya, maksudnya jangka pendek. Kalau kita berlebihannya sampai jangka panjang, itu efeknya ke liver juga ya. Karena apapun yang kita konsumsi kalau berlebihan, even itu makanan atau air putih aja nih gitu. Kalau berlebihan ya pasti ada efek buruknya ya. Di antaranya efek buruk ke liver. Dan bisa semakin jangka panjang lagi biasanya ke ginjal juga. oke, itu untuk Kak Lividia. Semoga terjawab ya pertanyaannya. Jadi ada takaran-takarannya sehari tadi berapa kalau yang normal, yang memiliki masalah kesehatan berapa, seperti itu. Semoga terjawab. Mungkin itu ya Sobat Sehat ya. Waktu kita ternyata terbatas, kita udah setengah jam lebih. Mungkin sebelum diakhiri bisa disampaikan pesan sehat kepada Sobat Sehat, Dokter Ingrid, terkait topik hari ini. Silahkan. Oke, jadi besok itu Hari Jamu Nasional. Hari Jamu Nasional itu tiap 27 Mei atau nama lainnya Hari Kebangkitan Jamu. Ini banyak yang nggak tahu nih, makanya saya kasih tahu ya. Nah,
kenapa itu sampai dijadikan hari nasional? Karena sebetulnya jamu itu komposisinya tanaman-tanaman obat di mana Indonesia sangat kaya akan tanaman-tanaman yang berkhasiat untuk kesehatan maupun berkhasiat untuk membantu pengobatan. Sehingga sebetulnya supaya kita tetap sehat atau kita ingin meningkatkan kesehatan atau kita pengen lebih bugar, lebih bervitalitas, bahkan awet muda dengan perawatan yang tidak hanya dari luar, tapi juga perawatan yang dari dalam itu sifatnya lebih signifikan ya dibandingkan sebetulnya yang dari sekadar misalnya jamunya ditempel doang di sini misalnya ya itu tidak terlalu akan berefek signifikan. Jadi lebih bagus akan dikonsumsi sehingga dia bisa diabsorpsi, diserap ke seluruh tubuh dan memberikan manfaat ke seluruh tubuh termasuk sistem tubuh di internal ataupun sistem tubuh yang ada di luar atau eksternal. Ya, jadi biasakan sebenarnya langsung saya pesan aja ya. Jadi kita biasakan untuk bergaya hidup sehat secara holistik yang utamanya sebetulnya adalah dengan memperbanyak konsumsi bahan pangan dari tanaman. Salah satunya adalah minuman jamu ataupun produk-produk herbal yang sudah dalam preparasi modern. Ya, itu pilihan saja. Intinya gaya hidup sehat secara holistik dengan jamu gitu. Oke, itu tadi pesan sehat dari Dokter Ingrid Tania sekaligus mengakhiri perbincangan kita di sore hari ini terkait rahasia awet muda penuh vitalitas ala jamu Nusantara. Semoga bisa menambah pengetahuan awareness sobat sehat ya terkait jamu yang kita kenal di Nusantara ya di Indonesia kita tercinta ini yang terkenal akan banyak rempahnya seperti itu yang ternyata bisa jadi kunci rahasia awet muda. Terima kasih Dokter Ingrid untuk waktu informasi dan ilmunya Iya, hari ini. sama-sama Kak Yuna. Terima kasih juga untuk sobat sehat semua yang sudah Salam sehat. antusiasme ya, untuk antusias yang luar biasa sampai di jam 4 lebih ini. Semoga sedikit yang kita sampaikan bisa memberikan manfaat untuk sobat sehat semuanya. Yang baru bergabung jangan khawatir nanti akan ada siaran ulangnya di Instagram Kementerian Kesehatan. Nanti yang masih pengen tanya-tanya soal jamu bisa langsung DM ke Dokter Ingrid ya. Nanti Instagramnya kita akan attach juga di siaran ulang kami. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Saya Yura Aurelia dan Dokter Ingrid pamit undur diri. Sampai jumpa dan salam sehat.